Amanat Citarum. Kepada kalian para ahli waris Parahyangan, juga kalian para ahli waris Nuswantara yang telah melabuhkan hidup barunya di negeri Parahyangan. Parahyangan adalah tanah segala bangsa, di mana semua umat manusia boleh hidup merdeka dan merdesa. Namun, Parahyangan punya peradaban yang harus dijaga dan dipelihara. Para ahli waris tak boleh menolak semah, tapi para semah tak boleh merusak peradaban, apalagi mengusir ahli waris dari tanah leluhurnya. Renungkanlah amanat Sunan Ambu Parahyangan yang dituliskannya pada sekarat tubuhku yang tengah sekarat ini. Akulah Tarum. Para leluhur Parahyangan memberi nama dengan cara sederhana, bermula dari kenyataan yang ada, bukan berdasarkan tagline kebohongan yang mengada-ngada. Jika aku bernama Tarum, karena akulah Tarum, tanaman bersahaja yang pandai menghasilkan warna. Sedangkan Ci adalah urat nadi Parahyangan, himpunan dari ratusan ribu Ci yang terbit dari kulit bumi menjadi mata air, menjadi situ, menjadi anak-anak sungai, menjadi sebatang sungai, menjadi Ci yang maha besar. Aku dan Ci dipertemukan oleh hukum alam. Jika Ci laksana raga, maka Tarum menjadi sukmanya. Aku dan Ci menyatu, meraga sukma menjadi Citarum. Begitulah kemudian manusia Parahyangan mengenalku sepanjang masa. Kami adalah pasangan abadi yang elok berkelok, buah cinta kasih alam raya. Peradaban terus berkembang di sepanjang tepian tubuhku. Desa, kota, pelabuhan dan pasar tumbuh, berkembang dan mati. Panji kerajaan berkibar silih berganti. Kenangkanlah Jaya Singhawarman, perintis desa Taruma pada muaraku, kampung kecil yang kemudian berkembang menjadi negeri Tarumanagara. Kenangkanlah Purnawarman, sang harimau Tarumanagara, pemimpin negeri agraris yang pandai memuliakan sungai. Kenangkanlah Tarusbawa, sang raja negeri Sunda, dan Wreti Kandayun, pendiri negeri Galuh, yang bersepakat menjadikanku sebagai tapal batas dua kerajaan penerus Tarumanagara. Kenangkanlah Sri Baduga Maharaja, sang Prabu Siliwangi, yang menyatukan kembali negeri Sunda dan Galuh menjadi Pajajaran. Kenangkanlah
Adipati Ukur, sang Wangsanata yang menyusur Citarum untuk menggempur kolonial Belanda di Batavia. Kenangkanlah Wira Angun-Angun yang membangun cikal bakal Tatar Bandung di Karapyak, Dayakolot sekarang. Kenangkanlah para Wiranta Kusuma yang silih berganti membangun dan mempertahankan Puseur Daya Parahyangan. Kenangkanlah Toha dan Ramdan yang gugur di tepianku pada tapal batas gerilya kaum Republikan. Kenangkanlah diriku yang elok berkelok menjadi saksi jatuh bangunnya peradaban Parahyangan. Jika kini kau temukan tubuhku yang tengah sekarat, maka kenangkanlah dirimu sendiri. Jika aku kering kerontang, maka kering juga jiwamu yang tak lagi memelihara mata air kesadaran, yang enggan menyisakan sejengkal hutan dalam hidupmu untukku, yang tak sabar menunggu terbitnya air dari sela-sela bumi, lalu mengurasnya langsung dari perut bumi, tepat dari rahimnya. Jika tubuhku cacat oleh limbah pabrik yang panas dan memerikan, maka cacat juga rasa kemanusiaanmu yang membiarkan pabrik-pabrik tumbuh bagai belantara, yang memberikan izin usaha bagi ribuan pemburu laba, yang menyerahkan dokumen AMDAL ke tangan para kadar, yang mengunciku dengan air seni industri tanpa ipal. Jika tubuhku kotor oleh timbunan sampah, maka kotor juga pikiranmu yang gemar membuat sampah namun malas mengelolanya, lebih suka mengambil jalan pintas, membuangnya di sembarang tempat dan sembarang sempat, dari segenap penjuru menyerbu sekujur tubuh. Jika amarahku meluap menjadi banjir, yakinlah bahwa amarah itu adalah peringatan terhadap syahwatmu yang selalu bernafsu menaguk harta di atas ladang pertanian tak ramah lingkungan, pada gedung-gedung bertingkat yang melekat tidak pada tempatnya, pada perumahan-perumahan mewah yang berdiri megah namun jauh dari sifat ramah. Kalian berebut ruang tanpa aturan. Kalian berebut aturan untuk diuangkan. Yang kaya berebut tatanan ruang dengan uangnya, memaksa si miskin merusak alam karena kemiskinannya. Kini aku terbaring sekarat karena peradaban yang sakit. Peradaban yang tak lagi mengenal arti sejarah, yang telah memisahkan jiwa manusia dari tanah dan airnya. Peradaban paling rendah yang aku saksikan sepanjang sejarah. Ini jelas bukan peradaban yang diwariskan para leluhur Parahyangan. Aku yang tengah sekarat ini adalah bayangan peradabanmu yang tengah sekarat juga. Maka, jika kau memiliki kehendak menyembuhkanku, sembuhkanlah dahulu peradabanmu.
Jangan hibur aku dengan rencana perawatan bernilai triliunan rupiah. Periksalah kembali mengapa ribuan mata air berhenti terbit. Mengapa rakyat jelata merubah hutan pegunungan menjadi ladang dan kebun? Mengapa mereka memilih tinggal berdesakan di gubuk reok tepian sungai? Mengapa kawasan industri dan gedung bertingkat tumbuh subur di sembarang tempat? Mengapa perumahan mewah yang salah kaprah sulit untuk dicegah? Mengapa limbah pabrik dan sampah tak juga diolah? Jika ingin paham penyakitku, rabalah dengan kehalusan rasa, simpulkan dengan ketejaman akal dan pikiran. Jika ingin mengobati sakitku, olah kembali jiwamu. Pulihkan kesehatanku dengan memulihkan sukma kemanusiaanmu. Perkokoh pasak-pasakku dengan memperkokoh jati dirimu. Cintailah aku dengan memuliakan setiap jengkal tanah di sekelilingmu. Tanamlah pohon walau sebatang. Bangunlah hutan walau sejengkal. Hidupkanlah mata air walau setetes. Bukalah kembali pori-pori bumi walau hanya sesenti. Kelola sampahmu walau sekepal. Jernihkan limbahmu walau hanya secangkir. Bagilah ruang dengan adil dan bijak. Peringatkan saudaramu yang lapar lahan. Berilah kesempatan hidup layak bagi saudaramu yang kehilangan daulat. Hiduplah tanpa membunuh kehidupan. Sejahteralah tanpa menghisap darah sesama. Niscaya aku akan kembali hidup, karena aku akan hidup hanya jika jiwamu hidup, karena aku akan hidup hanya jika rakyat Parahyangan diberi daulat untuk hidup berdesa, hidup layak sehingga dapat mengembangkan peradaban yang sehat. Citarum akan hidup hanya jika rakyatnya urip. Rakyat urip.